Pemirsa, kasus penggembokan pagar rumah Yahya Pranata alias Kuang, 50 tahun, berlanjut ke ranah hukum. Warga Dusun Kerajaan 2, Desa Stali, Kecamatan Genteng tersebut melakukan upaya gugatan perdata. Pada Kamis 2 Juli 2020, Kuang didampingi pegiat LSM Muhammad Yunus Wahyudi dan pengacara Ipung Purwadi mendatangi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mendaftarkan gugatannya. Menurut Yunus, pihak Kuang mengajukan pembatalan akte jual beli AJB dan sertifikat tanah yang terbit atas nama Karmiati. Yunus menuding proses keluarnya sertifikat penuh rekayasa dengan nilai aset Kuang yang nilainya 8,5 miliar dan tanggungan hutang yang hanya 3,1 miliar kepada Kim Sun, suaminya Karmiati. Namun tiba-tiba semua aset Yahya Pranata alias Kuang sudah jadi milik Kim Sun dengan sertifikat atas nama istrinya yakni Karmiati. Padahal menurut Yunus, selama terlilit hutang, Yahya alias Kuang juga membayar bunga. Namun tiba-tiba terjadi peralihan kepemilikan hak tanah yang selama ini ditempati pemohon bersama anak istrinya. Pajak Bumi dan Bangunan pun atau PBB menurut Yunus sebagai pendampingan perkara ini juga masih Kuang yang membayarnya. Dari kasus ini, Kuang bersama pendamping dan kuasa hukumnya menggugat 4 pihak yang diduga terkait atas terbitnya AJB dan sertifikat bernomor 1411. Mereka yang digugat antara lain Karmiati dan Kim Sun selaku tergugat 1 dan 2. Untuk tergugat 3 dan 4 masing-masing dialamatkan kepada oknum notaris yang berkantor di Kecamatan Gambiran serta Badan Pertanahan Nasional BPN Banyuwangi. Sementara itu, Ipung Purwadi sebagai kuasa hukum dalam perkara ini menilai dalam pengalihan hak tanah milik dalam proses tahapannya dianggap penuh rekayasa, seperti yang ia sampaikan di hadapan sejumlah media, yakni diantaranya saat membubuhkan tanda tangan. Kuang tidak di hadapan notaris, melainkan di toko milik tergugat 1 dan 2. Ipung juga menduga adanya bujuk rayu sehingga penggugat terpaksa mendatanganinya, sehingga terbitnya sertifikat tersebut menurutnya dianggap cacat formal. Dalam kasus ini, Yahya Pranata alias Kuang menyampaikan bahwa gugatan perdatanya harus terus diperjuangkan dan menemukan keadilan, sebab bila tidak akan menjalan ke banyak orang, dan keadilan hanya dimiliki atau dikuasai hanya pada diri orang-orang yang punya uang. Dirinya berharap apa yang dialami tidak menimpa warga yang lain, oleh karenanya ketidakadilan yang menurutnya menimpanya harus dilawan. Pak Rosa dulu. Dalam rangka apa Pak? Hari ini kita dengan tim lawyer kita dikawal juga yang punya kasus saudara Pak Yahya Pranata, terkait kita hari ini mendaftarkan gugatan pembatalan daripada AJB atau jual beli dan sertifikat dengan nomor 1411 atas nama Karmiati, istrinya saudara Kim Sun. Karena apa? Perjalanan atau proses daripada sertifikat atau AJB ini penuh dengan rekayasa. Karena apa? Di sini appraisal ya, kantor independen yang sudah jelas di sini nilainya 8,5 miliar. Tetapi mengapa saudara Kuang ini yang hanya punya hutang 3 miliar 110 ini sudah menjadi sertifikat? Ini ada permainan yang luar biasa, begitu teganya saudara Kim Sun atau Bapak Pamungkas ini kepada anak buahnya. Ini anak buah kesayangannya ya, yang biasa juga menjadi bisnisnya saudara Kim Sun. Tapi begitu teganya, tiba-tiba dia menolong, tapi dalam tolongannya ini satu ada bank gelap ya, ada dia juga mengungani kok, gitu loh. Tetapi tiba-tiba ada peralihan yang tidak jelas. Karena sampai detik hari ini PBB, ini contohnya. PBB masih Pak Kuang yang bayar, ya kan? Dia juga masih tinggal di situ, di rumah situ, gitu loh. Masih ada 7 anak yang juga disekap oleh premannya saudara Pak Kim Sun. Ini arogan sekali. Saya berharap kepada semua peradilan hukum yang memproses kasus ini, ayo kita secara undang-undang, jangan memakai karena Kim Sun ini punya uang bisa beli hukum, ya kan? Saya berharap orang-orang yang ada di lembaga hukum ini tidak menjadi pelacur karena dibayar oleh uang.
Saya sebagai aktivis kontrol yang ada di Banyuwangi, saya akan melawan orang-orang atau oknum-oknum dari peradilan hukum yang selalu main dengan manipulasi data atau dengan uang. Ini saudara pengacara kita tadi sudah mendaftarkan. Ini saudara Pak Kuang, silahkan untuk ngomong gimana ceritanya. Ya, yang pertama-tama saya mohon doanya khususnya untuk teman-teman dan masyarakat khususnya di Banyuwangi, mohon doanya agar persoalan saya ini nantinya mendapatkan suatu keadilan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi. Nah, kami berharap sekali jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya itu tidak adil ya. Saya menuntut suatu keadilan. Nah, keadilan harus ditegakkan ya kan. Nah, kalau memang kami salah ya diputus salah, kalau kami memang benar ya diputus benar. Seperti itu yang saya harapkan. Jadi jangan sampai persoalan saya ini juga menimpa kepada teman-teman yang lain ya. Kita tidak bisa serta-merta memberikan suatu kepercayaan itu sifatnya itu secara tidak ada otentik ya, seperti ini dampaknya. Tapi karena ini saya apa adanya, saya nggak ada rekayasa ya kan. Jadi apa adanya saya ini tolong dibuktikan. Nah, kerekayasaan itu akan terbuka. Nah, hanya itu karena saya nggak ada niatan untuk tidak membayar hutang ya. Ini awalnya hutang piutang, saya nggak ada ranah kejual beli, nggak ada seperti itu ya. Kami selaku pengacara sudah mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Banyuwangi atas nama Yahya Pranata atau Bapak Kuang. Dalam hal ini yang menjadi tergugat yang pertama adalah Karmiati, yang kedua adalah Kim Sun, yang ketiga adalah notaris yang ada di Jajak, dan yang keempat adalah BPN Banyuwangi. Dalam hal ini memang ada penuh rekayasa ya. Jadi pada saat peralihan haknya ini penuh rekayasa, utamanya bahwa Pak Kuang ini pada saat penandatanganan itu bukan berada di kantor notaris, tapi berada di rumahnya tergugat 1 dan tergugat 2 yang ada di tokonya. Dan itu ada indikasi bujuk rayu dan terpaksa pada saat penandatanganan itu. Ya, jadi peralihan yang menyatakan bahwa itu adalah miliknya Karmiati yang sekarang ini sebenarnya itu adalah cacat formal. Bukti bahwa di tanggal 27 Maret 2014 bahwa appraisal independen sudah menilai rumah itu 8.495.000.000. Kok tiba-tiba di tahun sekarang ini 2020 rumah itu hanya dibeli dengan hutang 3.110.000.000. Ini permainan yang tidak boleh terjadi di masyarakat atau yang ada di Banyuwangi ya. Ini ada permainan istilahnya karena kekuatan uang, mungkin Kim Sun bisa beli apapun, sehingga notaris hanya menjalankan, terus BPN juga ini harus teliti. Jangan sampai main-main BPN ini. BPN akan saya gugat juga ya, akan saya demo kalau selalu mempermainkan rakyat Banyuwangi. Ini ada permainannya berkali-kali. Mengapa BPN selalu ganti-ganti dengan kepala-kepala, karena Banyuwangi ini tempat basah. Ya kan, tempat besar semua lembaga-lembaga yang main arah situ. Jadi saya berharap sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi untuk sebagai teguran kepada semuanya, jangan pernah main-main hukum untuk rakyat Banyuwangi. Saya akan demo besar-besaran kalau memang tetap seperti ini terus. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.